Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dimanapun saat ini berada, saya sampaikan selamat hari Minggu. Kiranya sukacita, damai sejahtera, dan semangat tetap menyertai saudara. Firman Tuhan bagi kita pada minggu pertama setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab Injil pasal yang ke-12 ayat 13 sampai ayat 21. Saya membacakannya. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikian pembacaan firman Tuhan. SEA Games 2019 yang lalu masih segar di ingatan kita. Siapakah juara umum pada waktu itu? Di urutan keberapakah Indonesia pada pagelaran itu? Siapakah juara cabang olahraga lari, cabang olahraga renang, cabang olahraga wushu, cabang olahraga selancar? Luar biasa jika ada dari antara saudara yang mengingat itu. Saya sendiri tidak bisa mengingatnya. Gelar dan capaian-capaian hebat itu bisa dengan cepat dilupakan orang. Tetapi satu peristiwa menarik yang akan melekat di hati banyak orang pada waktu yang lama adalah aksi dari Roger Kasugi, peselancar terbaik Filipina yang rela kehilangan medali emas demi menyelamatkan kompetitornya dari Indonesia, Arif Nur Hidayat. Di tengah sengitnya pertarungan mereka, tiba-tiba ombak keras menerjang Arif hingga dia lepas kendali dan keluar dari papan selancarnya. Dia hampir tenggelam. Roger Kasugi memerhatikan apa yang terjadi dengan Arif. Padahal garis finish sudah di depan mata, tetapi dia memutuskan untuk berbalik arah dan melakukan aksi heroiknya menyelamatkan Arif. Akibatnya dia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan medali emas. Presiden Jokowi dan masyarakat Indonesia sangat mengapresiasi tindakan mulia Roger Kasugi tersebut. Presiden kita berkata, memenangkan kompetisi itu penting, tetapi kemanusiaan ada di atas segalanya. Apresiasi saya untuk Roger Kasugi yang melepas kesempatan meraih medali emas demi menyelamatkan atlet Indonesia yang terjatuh. Demikian ungkapan presiden kita.
Roger Kasugi telah menampilkan inner beauty dan inner strength. Keindahan dari dalam dan kekuatan dari dalam yang tumbuh dan berkembang di dalam hatinya. Itulah dia yang sesungguhnya. Bahwa kemanusiaan lebih penting dari gelar, pencapaian atau apapun yang ada di dunia ini. Atlet berhati mulia ini mendapatkan penghargaan dari orang nomor 1 di Indonesia, dari orang nomor 1 di Filipina, dari masyarakat internasional, termasuk juga dari kompetitornya Arif Nur Hidayat yang menganggapnya sebagai pahlawannya. Kualitas mulia seperti ini tidak ada dalam diri orang kaya dalam perumpamaan yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus dalam nats Injil Lukas ini. Seorang kaya bergumul akan kekayaannya. Dia tidak tahu bagaimana menggunakannya. Dia berpikir tentang harta melimpah yang dimilikinya. Dan dia tidak mampu mengambil keputusan yang tepat, yang benar dan yang baik dengan apa yang dia miliki. Akhirnya dia mengambil keputusan bodoh. Keputusannya adalah merombak lumbung-lumbung dan mendirikan yang lebih besar, di mana dia dapat menyimpan gandum dan barang-barangnya. Sepintas tidak ada yang salah dengan tindakannya itu. Dan nampaknya itu adalah hal yang lumrah dan biasa dilakukan orang, termasuk di zaman ini. Orang yang memiliki hasil tanah yang melimpah dan barang-barang yang banyak, merobohkan yang lama, lebih kecil dan lebih buruk, kemudian membangun yang baru, yang lebih baik dan yang lebih besar demi menampung barang-barang dan hasil-hasil tanahnya. Itu adalah hal yang biasa dan lumrah dilakukan orang, termasuk di zaman ini. Soal baik benarnya perbuatan ini masih bisa diperdebatkan. Yang pasti manusia modern di tengah hegemoni kapitalisme seperti sekarang ini banyak yang melakukan hal-hal seperti itu. Namun satu kesalahan fatal yang dilakukan oleh orang kaya dalam perumpamaan ini adalah perkataannya, jiwaku, ada padamu banyak harta, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah. Makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Inilah sesungguhnya yang menunjukkan kualitas dirinya yang sebenarnya, yang sangat kontras dengan kualitas diri yang ditunjukkan oleh Roger Kasugi. Roger Kasugi menjalani hidupnya ini bukan untuk dirinya sendiri, tetapi orang kaya ini hanya memikirkan dirinya sendiri. Roger Kasugi rela berkorban demi orang lain. Orang ini tidak peduli dengan orang lain. Roger Kasugi memaknai hidupnya dalam hubungannya dengan sesama manusia. Orang kaya, orang bodoh ini sama sekali tidak menganggap orang lain memiliki arti apa-apa. Sesungguhnya yang utama bukanlah seberapa banyak uang di rekeningmu, tetapi apa yang ada di dalam hatimu. Ini adalah ungkapan yang bisa kita lihat, kita bandingkan dengan apa yang dikatakan oleh Mother Teresa, oleh Charles Spurgeon. Apa yang ada di hati kita itulah yang paling penting. Dan itu akan menentukan pandangan, sikap dan pendekatan kita terhadap harta, kekayaan, kekuasaan, gelar, jabatan, prestasi, atau apapun yang kita miliki di dunia ini. Jadi apa yang Tuhan Yesus tampilkan melalui perumpamaan ini bukanlah soal harta atau kekayaan, bukanlah soal kekuasaan dan pencapaian di dunia ini, tetapi soal isi hati seseorang. Apa yang ada di dalam hati seseorang. Jika hati seseorang itu baik, maka dia akan mengeluarkan dan menampilkan hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia, hal-hal yang indah dari hatinya, dari perbendaharaannya yang baik itu, seperti yang dilakukan oleh Roger Kasugi. Sebaliknya, jika hati seseorang itu jahat,
maka cepat atau lambat, sengaja atau tidak sengaja, dia akan mengeluarkan hal-hal yang buruk dari perbendaharaannya yang buruk itu. Yaitu dari dalam hatinya. Ternyata orang kaya dalam perumpamaan ini memiliki hati yang buruk. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Jiwaku, beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Dia tidak peduli dengan orang lain di sekitarnya. Mungkin mereka banyak yang miskin, yang tidak makan, yang tidak minum, yang mungkin harus tidur di kolong langit. Tapi dalam hati orang kaya itu tidak terbersit untuk menolong atau berbagi dengan mereka. Inilah kejahatan fundamental dan eksistensial yang merasuki jiwa banyak orang. Konsep berpikir dan berperilaku me first, saya yang pertama dan utama, sudah merasuki jiwa banyak orang dalam waktu yang sangat lama. Konsep ekonomi kapitalisme sangat berperan menyuburkan cara pandang ini dalam hati dan jiwa masyarakat internasional, masyarakat dunia. Setiap orang berlomba-lomba mengumpulkan uang dan harta sebanyak-banyaknya demi memuaskan hasrat diri sendiri. Untuk mencapai itu berbagai cara dilakukan, termasuk dengan kekerasan, termasuk dengan mengorbankan orang lain, termasuk dengan merampas hak orang lain. Kematian tragis George Floyd di Amerika Serikat tanggal 25 Mei yang lalu, yang menjadi penyulut tersingkapnya borok masyarakat kapitalis. Dan dalam 2 minggu terakhir ini, semakin tersingkap bahwa fundament ekonomi Amerika Serikat sangat buruk dan diwarnai oleh ketidakadilan, pemerasan, kekerasan, dan berbagai bentuk kejahatan. Banyak hak orang kulit hitam dan kelompok-kelompok minoritas yang dirampas demi memenuhi kebutuhan dan keinginan kelompok elit tertentu. Tuhan Yesus melalui perumpamaan ini mengajarkan dan mengingatkan kita bahwa kekayaan bukanlah segalanya, dan bahwa hidup kita tidak bisa tergantung hanya pada kekayaan itu. Dan satu pelajaran berharga adalah bahwa kekayaan yang kita miliki sebenarnya dan sesungguhnya bukanlah untuk digunakan untuk sekedar memenuhi hasrat, keinginan, dan kesenangan diri sendiri. Itu harus dipergunakan untuk melayani Tuhan dan sesama. Jadi ada nuansa stewardship, penatalayanan, hajuara bagason dalam pengajaran ini. Intinya adalah bahwa apapun yang kita miliki itu bukanlah milik kita. Itu adalah yang dipercayakan kepada kita oleh sang pemilik. Sang pemilik hanya satu, yaitu Tuhan Allah sendiri. Karena itu, apa yang dipercayakan kepada kita harus kita tata, kita olah, kita jaga sebaik-baiknya, sebijak-bijaknya, dan dengan kewaspadaan. Demi kemuliaan Tuhan, demi kesejahteraan banyak orang dan ciptaan Tuhan lainnya. Juara bagas hapusan berarti orang yang mengatur, yang menata, yang memelihara dan menggunakan yang bukan miliknya sesuai dengan kehendak sang pemilik. Jadi ada kualitas. Dalam kualitas hajuara bagasan itu ada kualitas perbahul-bahul nabulun, paramak nasora balunon, partataring nasora mitup, parsakalan nasora mahiyang, memiliki hati yang ingin berbagi. Makanya orang kaya dalam perumpamaan ini disebut bodoh. Tuhan berkata kepadanya, "Hai engkau orang bodoh." Karena dia tidak paham bahwa apa yang dia miliki itu bukan miliknya, melainkan yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya. Demi kemuliaan Tuhan, demi ciptaan Tuhan, dan demi kesejahteraan manusia,
tak satu pun ini ada di benaknya. Makanya dia adalah hamba yang bodoh dan tidak terpercaya. Semua ini bukan mau mengungkapkan bahwa uang, harta, kekayaan lainnya tidak penting. Hal ini bukan berarti bahwa menjadi kaya itu buruk, sama sekali tidak. Uang, kekayaan, kekuasaan, jabatan itu sifatnya netral, tergantung kita menyikapinya. Jika orang memperlakukan semua itu untuk kepentingan diri sendiri, keluarganya, kroni-kroninya saja, maka dia sama seperti orang bodoh dalam perumpamaan ini. Saya tahu ada banyak orang kaya di dunia ini yang baik, yang berhati mulia, yang benar-benar memahami makna stewardship, hajuara bagason, sehingga mereka memperlakukan dan mempergunakan kekayaannya bukan untuk memuaskan diri sendiri dan keluarganya atau kroni-kroninya, tetapi dengan jiwa bertanggung jawab untuk melayani sebanyak mungkin orang di dunia ini. Beberapa di antara orang terkaya di dunia ini yang jelas memahami makna stewardship adalah Bill Gates dan Warren Buffett. Masih banyak yang lain. Bill Gates melalui Bill and Melinda Gates Foundation sudah menjangkau dan mempengaruhi, membantu menolong ratusan juta jiwa di seluruh dunia. Saudara bisa bayangkan, keluarga Gates itu membantu ratusan juta jiwa manusia di seluruh dunia, di Afrika, di India, dan di berbagai negara di dunia ini. Mereka menggunakan uangnya dan uang sahabat-sahabatnya yang kaya juga demi membantu menolong orang-orang yang sakit, yang penyakit HIV AIDS dan berbagai jenis penyakit lainnya. Dia bukan seperti orang kaya dalam perumpamaan ini. Demikian juga dengan Barack Obama, Presiden Amerika Serikat selama 8 tahun, mulai tahun 2008 sampai 2016. Selama 8 tahun berada di posisi sebagai penguasa tertinggi dari negara terkuat dan terkaya di dunia ini. Selalu menggunakan jabatan dan kekuasaannya itu dengan kehati-hatian demi pelayanan. Karena itu, First Lady Michelle Obama pernah berkata, jabatan presiden tidak mengubah Barack Obama. Itu hanya menyingkapkan siapa dia yang sebenarnya. Posisi tinggi Barack Obama menyingkapkan bahwa dia adalah pribadi yang berhati mulia, yang tulus, yang ikhlas, yang taat, yang peduli, yang penuh cinta kasih kepada semua orang. Saudaraku, di tengah pandemi saat ini, kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga melalui perumpamaan Tuhan Yesus ini. Bahwa apapun yang kita miliki, uang, harta, kekayaan, gelar, prestasi, jabatan, atau apapun, kita harus pergunakan itu sebaik-baiknya, layaknya melayani Tuhan dan melayani anak-anak Tuhan. Dengan hormat, ketaatan, kesetiaan, dan dengan penuh kasih. Orang yang memiliki jabatan atau kekuasaan atau harta dan menggunakannya dengan semena-mena sehingga membuat orang lain terluka, itu sama dengan sikap Derek Chauvin, polisi di Minneapolis yang menindih leher George Floyd dengan lututnya hingga dia mati. Karena itu, ungkapan "jangan tekan leher kami" yang merupakan jeritan banyak orang di seluruh dunia, secara khusus di Amerika Serikat, terhadap semua penguasa, terhadap semua pemangku jabatan yang berperilaku arogan dan semena-mena. Jangan tekan leher kami. Orang yang menggunakan apa yang dimiliki hanya untuk kesenangan diri sendiri, untuk kesenangan kroni-kroninya, itu sama dengan menentang Tuhan Allah. Saudaraku yang mendengar khotbah ini atau membaca renungan yang saya tuliskan, tidak masuk, saya yakin tidak masuk dalam kategori ini.
Saya yakin saudara adalah orang yang berhati mulia, hamba yang berhikmat, setia dan terpercaya menggunakan apa yang dimiliki, menggunakan apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada saudara. Karena itu berbahagialah saudaraku. Dan teruskanlah, kembangkanlah ketaatan dan kesetiaan seperti itu sebagai juara bagas, penata layan, steward Tuhan yang setia. Tuhan memberkati. Amin.